kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Diana Ariana Putri. Saya Dwi Febrianti. Dan saya Dwi Ahirani. Let's get started! Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Sebagai ilustrasi, dapat dimisalkan ada perusahaan ABC yang memiliki beberapa divisi. Semisal, ada divisi A sebagai divisi suku cadang motor dan divisi B adalah divisi motor. Kemudian, timbullah jual beli antara kedua divisi tersebut. A menjual suku cadang kepada divisi B dengan menggunakan harga transfer. Selain itu, divisi B juga dapat mengambil suku cadang di luar atau eksternal dengan membayar sejumlah harga transfer juga. Selanjutnya, harga transfer untuk kepentingan penilaian menghasilkan laba. Yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision, yaitu menentukan atau menetapkan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya, menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Yang kedua, keputusan menentukan harga transfer, artinya jika dibeli di dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Tujuan dari penetapan harga transfer ada 5, yaitu dapat memperoleh informasi harga yang relevan, memudahkan pengolahan harga dan menghindari persaingan harga, dapat membantu mengatur cash flow atau anak cabang perusahaan, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk dan biaya pengiriman, dan yang terakhir adalah untuk memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu memilih dan menentukan harga transfer. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan apakah akan melakukan transfer internal atau tidak, yaitu yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar? Jika tidak ada, artinya tidak ada harga pasar, maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya atau negosiasi. Jika ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjual. Yang kedua, apakah biaya variabel penjual lebih kecil dari harga pasar? Jika tidak, maka harga jual penjual lebih tinggi dari harga pasar. Sebaiknya membeli di luar pasar. Nah, sebaliknya jika iya, biaya variabel penjual lebih besar dari harga pasar dan harga penjual lebih rendah, maka lebih baik membeli di dalam. Faktor yang ketiga yaitu apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan harga transfer berada di antara harga variabel dan harga pasar. Dan jika iya, maka perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjualan internal dengan biaya oportunitas atau kesempatan atas penjualan yang hilang pada unit penjualan. Selanjutnya ada metode penentuan harga transfer. Yang pertama ada metode harga pasar atau market price, kedua ada metode harga pokok, ketiga ada metode negosiasi, dan yang terakhir ada metode koordinasi dan penyelesaian konflik. Yang pertama, metode harga pasar atau market price. Harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasar harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Karena harga pasar tersebut dikurangi dengan biaya yang dapat dihindari, maka metode ini disebut pula dengan metode harga pasar minus atau harga pasar yang dimodifikasi. Berikut merupakan rumus harga transfer per unit dengan menggunakan metode ini. Harga pasar per unit dikurangi dengan jumlah biaya per unit yang dapat dihindari, yaitu potongan volume, biaya penyimpanan, biaya advertensi, komisi penjualan, dan biaya penagihan, yang nantinya akan menghasilkan harga transfer per unit.
Metode harga pasar mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk kelemahan metode harga pasar, yang pertama, jika produk tidak tersedia di pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Yang kedua, jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar produk merupakan biaya kesempatan, baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Kemudian, kelebihan metode harga pasar. Keunggulan metode harga pasar adalah harga transfernya cukup objektif. Yang kedua, ada metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan jika tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Kelemahan metode harga pokok ini yaitu yang pertama, divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Karena apabila divisi tidak mampu secara terus-menerus memproduksi barang, maka harga transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi dari harga produk yang dijual di perusahaan eksternal. Dan yang kedua, penentuan harga transfer ini menyulitkan untuk mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategik. Komponen harga transfer pada metode harga pokok, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP tetap maupun variabel. Untuk metode perhitungan harga pokok ada dua, yaitu full costing dan variable costing. Yang ketiga, ada metode negosiasi. Metode negosiasi adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan dengan cara kedua divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian menegosiasikan harga produksi untuk menjual secara internal sampai memperoleh kata sepakat harga. Berikut adalah contoh untuk metode negosiasi. PT Roda Emas memiliki dua divisi, yaitu divisi A, suku cadang, dan divisi B, produk. Melakukan transaksi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Divisi A menjual kepada pihak luar, namun apabila tidak menjual pada pihak luar, divisi A akan menjual ke divisi B. Maka, divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi. Semisal perusahaan bekerja selama 300 hari per tahun dan informasi dari divisi tersebut adalah sebagai berikut. Tabel informasi untuk divisi A yaitu unit produk per hari ada 100 unit per harinya. Hari kerja yaitu 300 hari dikali dengan 100 yang mana adalah unit per harinya, maka hari kerja ada 30.000. Harga jual yaitu Rp200 dikali 30.000 dari hari kerja, maka ada 6 juta. Selanjutnya, biaya pemasaran dan distribusi sebesar 600.000. Biaya tetap per tahun sebesar 1.500.000 dan biaya manufaktur variabel juga sebesar 1.500.000. Selanjutnya adalah kedua divisi melakukan pemesanan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Maka divisi tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Berapa harga transfer negosiasinya? Jawabannya adalah yang pertama, menghitung harga transfer minimumnya antar divisi, yaitu Rp6 juta dikurangi 600.000 adalah Rp5.400.000. Maka untuk harga per unitnya adalah Rp5.400.000 dibagi 30.000 unit, yaitu Rp180 per unit. Kemudian harga maksimum adalah Rp6 juta atau untuk per unitnya adalah 6 juta dibagi 30.000, yaitu Rp200.000 per unit. Kemudian kedua divisi hendaknya merealisasi harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu Rp200 ditambah Rp180 dibagi 2, hasilnya Rp190 per unit. Maka diperoleh laba pada divisi A adalah jika harga negosiasi Rp190 per unit, maka diperoleh Rp190 dikurang Rp180 dikali 30.000, hasilnya adalah Rp300.000 sebagai laba divisi A. Yang terakhir ada metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif
eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Metode ini dilakukan jika tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada ilustrasi dari metode arbitrasi ini, yaitu pada kasus PT Roda Emas pada soal di atas yang menggunakan metode negosiasi. Harga transfer berdasarkan negosiasinya adalah Rp190, tetapi karena masing-masing divisi tidak setuju dengan harga transfer, maka sebagai arbitrator dapat menentukan harga transfer sebesar misalnya Rp195. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy and happy. Wassalamualaikum